liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita memasuki sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan, yakni malam yang ke-27. Jadi kalau cukup Ramadan berarti tinggal 3 malam hari lagi kita melaksanakan tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan waktu yang masih singkat, masih ada beberapa 3 hari ini kita memanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, meskipun waktu tidak begitu lama, tetapi kita berupaya bagaimana untuk memaksimalkan amalan-amalan di dalamnya. Di dalam pengalaman Nabiullah Muhammad SAW, kalau sudah memasuki sepertiga terakhir daripada bulan suci Ramadan, beliau sudah membangunkan seluruh keluarganya. Ya, anak istrinya dibangunkan untuk sama-sama melakukan sholat. Bahkan Nabi SAW dikatakan dalam hadisnya mengencangkan ikat pinggangnya, ya, supaya betul-betul konsen, betul-betul menikmati di terakhir bulan Ramadan itu. Jemaah tarawih yang saya muliakan, kita memahami bahwa Islam sebagai agama yang kita anut adalah untuk menjadikan diri kita, orang lain, lingkungan kita menjadi selamat. Itulah bahasa simbolistik yang ditujukan kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada seluruh alam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, sebetulnya yang dimuhatabi adalah Rasulullah. Tentu tujuannya itu adalah bagaimana yang menerima agama Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bisa meneruskan istilah rahmatan lil alamin itu. Jadi betul kepada Nabi SAW ditujukan, tetapi prinsipnya itu juga tertuju kepada semua orang yang mengimani Islam sebagai agamanya, maka itu pun juga diharapkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya Nabi SAW menjadi rahmat, tetapi dengan melalui agama Islam yang kita anut ini pun juga kita menjadi rahmatan lil alamin. Bagaimana kita bisa masuk pada rahmatan lil alamin? Yang pertama, agama kita dibangun dengan 3 dimensi. Ada yang disebut dengan akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu adalah akarnya daripada agama kita. Ibarat sebuah pohon itu tidak akan bisa tumbuh tanpa akar. Akarnya lah yang kuat, akarnya lah yang masuk mencakar ke dalam tanah, sehingga bagaimanapun kencangnya angin yang menimpanya tetap dia tegak, tetap dia pada posisinya. Itulah yang diharapkan kepada kita, bagaimana agama yang kita yakini sebagai agama penyelamat, kemudian akidah yang kita akui yang bersumber dari Rasulullah SAW itu betul-betul menancap dalam hati kita dan tidak tergoyahkan oleh apapun kondisinya. Yang kemudian dalam agama setelah kita berakidah tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya yakni kita melaksanakan apa yang menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita akui. Itulah yang disebut dengan syariat. Jadi syariat inilah
merupakan bukti bahwasanya seseorang ini dia bertuhan. Disitulah kita diatur bagaimana hidup, menciptakan kehidupan menyenangkan kepada semua orang, yang bukan hanya memuaskan pada dirinya tapi juga kepada orang lain. Sehingga di dalam syariat kita ini ada yang berhubungan kepada Allah, ada kepada sesama manusia, dan juga ada kepada alam. Inilah syariat yang mengatur kita, dan ternyata di dalam syariat inilah diciptakan sebuah kondisi bagaimana supaya rahmatan lil alamin itu ada. Tentulah bisa kita melihat bagaimana ibadah yang Allah ciptakan sebagai bagian daripada syariat. Ibadah itu tidak ada yang terpisah dengan hubungan rahmatan lil alamin sesama umat manusia. Tidak ada yang terpisah. Ibadah sholat memang kebanyakan tertuju kepada Allah, tapi ternyata di dalam ibadah sholat itu pun juga ada nilai-nilai kepada hubungan baik sesama umat manusia. Makanya pesan gerakan terakhir yang kita lakukan setelah melakukan sholat adalah assalamualaikum ke kanan dan juga assalamualaikum ke kiri. Itu maknanya apa? Bahwa setelah saya menyembah Allah sebagai Tuhan satu-satunya, pencipta dan zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, maka kita ini sebagai umat Islam tidak bisa juga melepaskan diri dengan hubungan baik sesama umat manusia. Makanya kita memberikan salam ke kanan ke kiri, itu adalah simbol bahwasanya kita ini siap untuk berbuat baik, bergandengan tangan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya itu kaum muslimin, manakala seseorang sudah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah dan ternyata hubungannya sesama umat manusia tidak terbangun harmonis, maka tentu bisa kita katakan bahwa ibadah yang dia lakukan itu sesungguhnya belum mendapatkan nilai-nilai hakikat yang terkandung di dalamnya. Karena apa? Ibadah yang kita lakukan itu kalau kita mencermati itu tidak bisa lepas dengan istilah syariat dan hakikatnya. Dan nilai hakikat yang ada di dalamnya itu yang kadang-kala kita manai bagian daripada akhlakul karimah. Apa syariatnya salat? Kita mengucapkan Allahu Akbar sebagai awal melakukan ibadah salat. Ada ruku, ada sujud dan berbagai gerakan yang ada di dalamnya. Itu semuanya simbolistik bagaimana mempertuhankan Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi di balik daripada itu ada makna hakikat yang terkandung di dalamnya yang tidak lepas dengan hubungan baik atau menjalin hubungan baik kepada sesama umat manusia. Coba juga kita perhatikan, gerakan pertama yang kita lakukan adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Maka kita menafikan tidak ada kekuatan yang maha hebat, tidak ada yang mampu menolong yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih besar selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya ketika orang menyadari betapa salat sebagai suatu yang wajib dilakukan itu secara syariat, tapi tentunya juga diharapkan bagaimana nilai-nilai hakikat yang terkandung di dalamnya pun juga menjelma dalam tindakannya. Bagaimana untuk menjelma nilai dalam tindakan kita ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar, maka itu sebetulnya secara tidak langsung kita menasihati diri kita sendiri. Apa nasihat, apa pesan terhadap diri kita sendiri? Bahwa sesungguhnya kebesaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak sepatutnya manusia merasa hebat, merasa besar, merasa takabur atau sifat apapun yang terkait dengan kebesaran itu. Kenapa kaum muslimin? Inilah pesan yang pertama di dalam ibadah salat yang kita lakukan.
Oleh karena Allah Subhanahu wa taala sangatlah benci daripada banyak perilaku-perilaku hambanya manakala dia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Tetapi perilaku yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kesombongan, ketakuran. Kenapa? Karena pada hakikatnya manusia itu sangat lemah. Manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia itu tidak punya daya. Manusia itu semuanya tidak lepas daripada karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Cobalah kita lihat kaum muslimin, apa yang ada pada diri kita itu sebetulnya adalah pemberian dari Allah. Sebutlah misalnya ada orang yang barangkali sombong karena kekayaannya. Cobalah kita merenung dan melihat seperti apa hakikatnya. Harus diketahui bahwa sesungguhnya kekayaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah titipan, bukan milik kita secara hakikat. Sungguh banyak orang ingin mempertahankan kekayaannya, tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena memang adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya manakala suatu waktu kalau Allah menghendaki kembali kepadanya, maka tidak ada seorang manusia pun yang mampu menahannya. Itulah sebabnya ya, yang namanya Al-Ghani, kekayaan atau yang maha kaya, itu adalah sifat Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada di antara hamba Allah Subhanahu wa taala kepingin mendapatkan istilah kekayaan itu, maka harus menambahkan kata-kata Abdul di depan namanya, Abdul Ghani. Artinya hambanya yang maha kaya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hanya ghani. Kenapa? Karena yang kaya secara hakikat itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam sebuah hadis qudsi dikatakan bahwa al-aghniya'u kalai wal fuqara'u yali fa in baghilau kalai ala yali la zabtu wala ubali. Orang kaya raya itu adalah wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak akan mungkin datang di muka bumi ini untuk memberikan kepada hambanya yang duafa secara langsung. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada hambanya sebagai perwakilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia katakan al-aghniya'u kalai, orang yang kaya itu adalah wakil-wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wal fuqara'u yali, sementara orang fakir itu, orang duafa itu adalah tanggunganku. Fa in baghilau kalai ala yani lazabtu wala ubali. Tetapi manakala para wakilku ini kikir terhadap tanggunganku, lazabtu wala ubali, niscaya aku menyiksanya dengan siksaan yang tidak tanggung-tanggung. Hadirin yang saya muliakan, jadi harus dipahami bahwa sesungguhnya harta yang Allah titipkan kepada kita itu adalah amanah. Kitalah ini adalah wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dipahami bahwa kita ini punya peran tanggung jawab terhadap sesama umat manusia, yakni untuk berbagi. Jadi jangan dipahami bahwasanya harta ini adalah milik saya sendiri. Itu datang dan pergi. Kalau misalnya bukan kita yang tinggalkan, maka harta benda itulah yang meninggalkan kita. Tidak ada harta benda yang abadi. Makanya kaum muslimin dikatakan dalam sebuah hadis Nabi SAW bahwa yutba'ul mayyit thalatha. Jadi ada 3 hal yang mengikuti orang mati itu. Fayarji'u isnani wa yabqa wahid. 2 ya, ada 3 yang mengantarnya, 2 yang kembali, hanya 1 yang kekal. Apa itu yang kembali? Ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu setelah sampai di kuburan adalah keluarganya dan harta bendanya. Wa yabqa wahid, dan yang tinggal bersama dengan mayit itu hanya 1, amaluhu, adalah amalnya. Makanya kaum muslimin, apapun yang pernah kita lakukan, harta yang kita sumbangkan, harta yang kita tempatkan pada jalan Allah Subhanahu wa taala, itulah milik kita yang sesungguhnya. Tetapi yang kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia, kita tidak tahu siapa yang punya. Kalau misalnya anak kita merawatnya dengan baik,
maka boleh juga menjadi amalan untuk kita selanjutnya. Tetapi yang pasti, bersedekah secara langsung dan disedekahkan harta yang kita miliki itu berbeda nilai pahalanya, Pak. Jadi mungkin kita misalnya punya harta itu kita sumbangkan sebelum meninggal dunia. Itu nilainya jauh lebih tinggi ketimbang harta yang kita tinggalkan kemudian anak kita yang sedekahkan dalam agama. Itu beda nilai pahalanya. Tapi untuk baik, kalau harta itu dijadikan sebagai sesuatu yang bermanfaat terhadap anak kita, yang kita khawatirkan nantinya justru menjadi jalan perpecahan anak kita itu sendiri. Anak kita bertengkar satu dengan yang lain karena apa? Saling memperebutkan harta benda yang kita tinggalkan. Wa na'udzubillah. Kita yang sudah setengah mati berkeringat untuk memperolehnya, tapi justru yang harta yang kita tinggalkan menjadi penyebab terjadinya pertengkaran di antara anak kita. Hadirin yang saya muliakan, makanya kaum muslimin, amalan-amalan yang kita lakukan semuanya dari kaitan syariat itu juga tertuju kepada bagaimana kita berbuat baik kepada sesama umat manusia. Dan pada puncaknya, amalan-amalan yang kita lakukan ini bermuara kepada akhlakul karimah. Jadi tidak ada amalan satupun yang kita lakukan melainkan punya makna hakikat yang mengarah bagaimana perilaku kita ini disenangi oleh semua orang. Maka itulah namanya rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita ini umat Islam disenangi oleh sesama umat Islam itu masih logis karena kita sesama akidah. Tetapi kalau kita ini sudah disenangi oleh sesama agama dan juga oleh agama yang lain, maka itu sudah luar biasa. Karena itu kenyataannya Rasulullah SAW demikian. Nabi SAW itu sangat dicintai, sangat disenangi baik lawan maupun kawan. Ya. Tetapi Nabiullah SAW pada masanya dibenci. Sebetulnya bukan pribadi Nabi SAW yang dibenci, tapi apa? Agama yang dibawanya itulah yang mereka benci. Jadi pribadi Rasulullah SAW sangat disenangi oleh Arab sekalipun, tetapi karena dia membawa agama yang berbeda dengan agama mereka, itulah yang menyebabkan memicu namanya ketidaksenangan, ketidaksimpatisan orang Arab terhadap Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW masih pemuda sudah digelar Al-Amin. Artinya apa? Orang terpercaya, orang yang baik. Semua orang senang kepada Rasulullah SAW. Belum dilantik menjadi Rasul, beliau pernah membawa dagangannya ke negeri Syam. Dia menemani pamannya waktu itu. Maka apa yang terjadi kaum muslimin? Nabiullah SAW menunjukkan betapa baiknya yang namanya kejujuran. Semua orang mendatangi Nabi SAW membeli barangnya. Karena apa? Dia konsisten. Kalau dia katakan 1 liter itu 1 liter benaran. Kalau dia katakan 1 meter, 1 meter benaran. Bukan 1 meter tetapi kurang. Bukan 1 kilo tapi kurang. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi itu sesuai dengan kenyataan. Itulah yang menyebabkan orang Arab jahiliyah waktu itu, ya begitu Nabi SAW ketahuan bahwa dia adalah orang baik, dia orang amanah, banyak orang jahiliyah itu tinggalkan langganannya menuju kepada Nabi SAW. Yang pada akhirnya Nabi SAW mendatangkan keuntungan yang luar biasa banyaknya. Jadi Nabiullah SAW menunjukkan bahwasanya agama Islam yang kita bangun ini bukan hanya kita puas pada akidah, bukan hanya kita puas pada syariah, tapi ada nilai-nilai yang harus kita transfer dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kalau itu sudah terjelma dalam kehidupan kita, maka itulah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Sebagai orang yang dicintai oleh alam, yang tidak hanya kepada sesamanya umat Islam, tapi juga kepada orang-orang yang selain daripada Islam. Hadirin jamaah tarawih yang saya muliakan, inilah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semuanya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.